Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggima Puspitasari, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan saya akan menyampaikan sejarah dan dinamika perkembangan dakwah dari masa ke masa. Sejarah dakwah Islam dimulai pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW yang lahir tahun 570 Masehi di Mekah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Ini menandai dimulainya dakwah Islam secara resmi. Dakwah Rasulullah SAW selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada yang membulatkan menjadi 23 dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam kepada keluarga dan teman dekatnya. Dakwah pada fase Mekah lebih difokuskan kepada kemurnian tauhid karena kondisi masyarakatnya yang belum bertauhid. Selama periode ini, dakwah menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun. Pusat dakwah Rasulullah SAW pada masa periode Mekah ini berada di Darul Arqam, di mana Darul Arqam merupakan sebutan tempat tinggal dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Akram bin Abdul Arqam Al-Makhzumi. Arqam ini terletak di atas Bukit Safa, mana tempat ini sangat terpencil dan tersembunyi dari mata-mata kaum Quraisy. Darul Arqam merupakan tempat dakwah Nabi Muhammad SAW dan pertemuan orang-orang muslim. Selanjutnya, dakwah pada periode Madinah. Dakwah periode Madinah merujuk pada fase dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Ada beberapa aspek penting dari dakwah pada periode Madinah ini. Yang pertama, pembentukan masyarakat Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam yang solid dengan menyusun Madinah, yang merupakan perjanjian politik dan sosial antara berbagai suku, termasuk non-muslim, untuk menciptakan kerukunan dan keamanan. Dan yang kedua, pendidikan dan pembinaan. Dakwah di Madinah fokus pada pembinaan iman dan penegakan ajaran Islam. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran dan Sunnah serta memberikan teladan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, penyebaran Islam. Dakwah di periode Madinah juga melibatkan pengiriman utusan dan surat kepada berbagai penguasa dan masyarakat di wilayah sekitar untuk mengundang mereka memeluk Islam. Dan yang keempat, pertahanan dan jihad. Dalam periode ini, dakwah juga termasuk aspek pertahanan terhadap serangan dari musuh-musuh Islam. Perang-perang seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Khandaq menjadi bagian dari konteks dakwah untuk mempertahankan komunitas Muslim. Dan yang kelima, perubahan sosial. Nabi Muhammad menerapkan hukum-hukum Islam untuk memperbaiki praktik sosial seperti pelarangan riba, perlakuan adil terhadap wanita, dan penegakan hukum yang adil. Periode Madinah adalah waktu yang sangat krusial dalam sejarah Islam karena di sini fondasi komunitas Muslim yang stabil dan terstruktur dibangun, dan ajaran Islam mulai tersebar lebih luas. Pusat dakwah pada periode Madinah, Rasulullah SAW membangun 2 masjid yang dijadikan pusat kegiatan dakwah di Madinah, yaitu Masjid Quba dibangun sejak kedatangan pertamanya, dan Masjid Nabawi yang kemudian dijadikan untuk mendidik para sahabatnya dan mengatur pemerintahan.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad, dakwah Islam dilanjutkan oleh para sahabat dan khalifah yang memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga berbagai belahan di dunia. Dan selanjutnya, dakwah berpindah pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 4 khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, khilafah yang dipandu. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan mereka ditandai oleh perluasan wilayah Islam dan pengembangan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, penanganan masalah awal. Abu Bakar menghadapi tantangan besar seperti pembangkangan suku-suku Arab yang dikenal dengan Riddah, perang murtad. Ia berhasil menumpas pemberontakan ini dan memastikan stabilitas kekuasaan Islam di Jazirah Arab. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, ekspansi wilayah. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam mengalami perluasan besar-besaran ke wilayah Syria, Mesir, dan Persia. Penaklukan ini memperluas kekuasaan Islam ke kawasan yang lebih luas dan beragam. Dan yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada pemerintahannya yaitu pengumpulan Al-Quran. Utsman terkenal karena mengumpulkan dan menyusun Al-Quran dalam bentuk buku tunggal, mengatasi perbedaan bacaan yang ada di berbagai wilayah. Pemerintahan Utsman melanjutkan ekspansi ke wilayah Afrika Utara dan Asia Tengah. Meski demikian, masa pemerintahannya juga menghadapi kritik dan ketidakpuasan yang berujung pada ketegangan sosial dan politik. Selanjutnya, yang keempat, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yaitu perang dan konflik. Masa pemerintahan Ali ditandai oleh perang saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Ini merupakan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Pada akhir pemerintahan Ali, terjadi perpecahan Islam yang memecah umat Islam menjadi 3 golongan, yaitu Muawiyah, Syiah yang mengikuti Ali, dan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam karena mereka menetapkan banyak prinsip dasar pemerintahan dan administrasi Islam serta memperluas pengaruh Islam ke wilayah yang lebih luas. Setelah dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, berlanjut dakwah pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Dakwah pada dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal karena usaha ekspansi kekuasaan dan penyebaran ajaran Islam. Dakwah pada masa ini melibatkan konsolidasi internal dan perluasan wilayah dakwah keluar. Dan selanjutnya, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah yang menggantikan dinasti Umayyah secara revolusioner, mencapai puncak kejayaan pada masa khilafah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Namun, dinasti ini mengalami kemunduran dan kehancuran akibat penyerangan Mongol di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Utsmaniyah. Dinasti Utsmaniyah didirikan oleh Utsman bin Ertugrul dan dikenal karena pengembangan militer yang efektif, penerimaan agama Islam yang luas, serta kemajuan dalam pendidikan, kebudayaan, arsitektur, dan kesenian. Setelah dakwah pada masa dinasti, baru menyebar kepada dakwah pada masa di Indonesia. Dakwah yang dimana dakwah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarahnya.
adalah sekarang saya akan menyebutkan beberapa poin penting tentang dakwah di Indonesia. Yang pertama ada periode awal. Dakwah Islam di Indonesia dimulai sekitar abad ke-13 hingga ke-15 melalui perdagangan dan hubungan sosial. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, dan Melayu memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di pesisir Sumatera, Jawa, dan kepulauan lainnya. Dan pada masa kerajaan-kerajaan Islam, pada abad ke-16 dan 17, beberapa kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, dan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara. Para ulama dan sultan memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat pengaruhnya. Dan selanjutnya pergerakan modern. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 muncul pergerakan Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan fokus pada pembaruan dan pendidikan Islam. Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari menekankan pada pemeliharaan tradisi Islam dan syariah. Yang keempat, masa kemerdekaan dan Orde Baru. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dakwah Islam terus berkembang dengan didirikannya berbagai organisasi sosial dan politik Islam. Selama Orde Baru, pemerintahan mengatur dan membatasi kegiatan dakwah, tetapi banyak organisasi Islam tetap aktif dalam pendidikan, sosial, dan politik. Dan selanjutnya dakwah reformasi dan era modern. Setelah jatuhnya Orde Baru, periode reformasi membawa kebebasan yang lebih besar dalam aktivitas dakwah. Banyak organisasi Islam dan kelompok dakwah muncul, masuk kelompok-kelompok yang mempromosikan berbagai pendekatan terhadap ajaran Islam. Media massa termasuk televisi, radio, dan internet menjadi alat penting dalam penyebaran dakwah. Nah, selanjutnya dakwah kontemporer. Dakwah di era modern ini, dakwah di Indonesia juga mencakup pendekatan yang lebih modern seperti dakwah melalui media sosial, seminar, dan pendidikan online. Pendekatan ini bertujuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mengadaptasi pesan dakwah dengan kebutuhan zaman. Dan dakwah di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada, serta beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon di komen ya teman-teman. Assalamualaikum.